Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita masih bisa bernafas pada detik ini. Salawat bermahkotakan salam, mari kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Khairina Ulfa. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep dan sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf falsafi juga merupakan suatu tasawuf yang mengkaji tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya dengan menggunakan metode pendekatan akal atau rasio. Selanjutnya, di dalam tasawuf falsafi terdapat objek atau sesuatu yang harus diperhatikan dalam kajian tersebut. Yang pertama yaitu latihan yang bersifat kebatinan atau rohaniyah dengan menggunakan rasa, intuisi atau kemampuan memahami sesuatu tanpa pemahaman rasional. Introspeksi diri dengan tingkatan makam, hal, dan rasa. Yang kedua, kajian tentang hakikat dari sifat-sifat Tuhan, malaikat, arash, kursi, wahyu, kenabian, roh, dan hakikat dari alam gaib, yaitu dengan cara zikir. Yang ketiga, peristiwa yang luar biasa, yaitu kejadian yang terdapat di alam ini, atau kosmos yang mempengaruhi kekeramatan. Yang keempat, pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis yang hanya dimengerti oleh para tokoh tasawuf falsafi tersebut. Intinya, ciri-ciri tasawuf falsafi yaitu penggabungan antara pemikiran dengan rasa ataupun zuhd. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari tasawuf falsafi tersebut. Tasawuf falsafi juga disebut sebagai tasawuf nazahari. Tasawuf falsafi ini mulai muncul dalam khazanah Islam, yaitu sejak abad ke-6 Hijriah, meskipun para tokohnya dikenal seabad kemudian. Para sufi yang juga filosof pendiri aliran tasawuf falsafi mengenal dengan baik filsafat Yunani. Bahkan mereka cukup akrab dengan filsafat yang seringkali disebut dengan hermetisme, yang karyanya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan juga filsafat Timur kuno, serta menelaah filsafat para filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Perbedaan tasawuf falsafi dengan tasawuf sunni ialah tasawuf sunni menolak kesatuan antara makhluk dan Allah, sedangkan tasawuf falsafi mengajarkan kesatuan antara makhluk dan Allah dalam ajaran hulul dan ittihad. Lalu di dalam tasawuf falsafi tentu ada tokoh-tokoh yang memprakarsai tasawuf ini. Yang pertama yaitu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami, atau yang biasa disebut sebagai Ibnu Arabi, yang lahir pada tahun 560 Hijriah dan wafat pada tahun 638 Hijriah. Yang kedua ada Abdul Qari Al-Jili, yang lahir pada tahun 1365 Hijriah dan wafat pada tahun 1417 Hijriah. Dan yang ketiga ada Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nash, atau yang biasa disebut sebagai Ibnu Sabi'in. Beliau lahir pada tahun 614 Hijriah. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya di atas yaitu tasawuf falsafi yaitu sebuah konsep ajaran yang mengenal Tuhan dengan menggunakan pendekatan filsafat atau pemikiran hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi.
bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.